Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Agus Saifullah dengan NIM 12050317454, Winda Elvira 12050325545, dan saya sendiri Herliza dengan NIM 12050323200. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan sistem manajemen rantai pasokan pada industri agribisnis kelapa sawit Indonesia. Struktur rantai pasokan minyak goreng kelapa sawit. Sistem rantai pasok diawali dengan pengadaan tandan buah segar di kebun kelapa sawit yang dibawa ke pabrik untuk proses pengolahan menjadi minyak sawit mentah. Selanjutnya, produk dibawa ke pelabuhan untuk diekspor ke negara-negara pengimpor CPO melalui jalur laut. Model rantai pasokan CPO terdiri atas panen TBS dari perkebunan unit usaha, kebun seinduk, dan perkebunan rakyat. Produksi pengolahan TBS menjadi CPO dan inti kelapa sawit atau PKO. Persediaan penimbunan minyak sawit mentah ke pabrik dan ke pelabuhan dan distribusi. Proses supply chain kelapa sawit dimulai dari industri pembibitan, perkebunan kelapa sawit, pengolahan TBS menjadi CPO, dan pengolahan CPO lebih lanjut menjadi produk turunan baik setengah jadi seperti oleh kimia, maupun produk jadi seperti minyak goreng, biodiesel, sabun, sampo, pelumas, dan lain-lain. Dari produk jadi dipasarkan kepada konsumen melalui distributor atau agen. Untuk materi selanjutnya, yaitu supply chain management dari pabrik minyak kelapa sawit refinery menuju distributor. Yang pertama, pabrik minyak kelapa sawit refinery minyak goreng. Ini berikut merupakan data perusahaan penghasil olahan CPO di Indonesia. Yang salah satunya PT Kurnia Tunggal Nugraha Cooking Oil, PT Intermas Tata Trading pembuat cooking oil, PT Paripurna Swakarsa pembuat cooking oil dan palm oil. Yang keempat, PT Mulia Rejo minyak goreng, margarin, dan baker fat. Yang kelima, PT Binoli minyak goreng, margarin, dan baker fat. Dan masih banyak lagi pabrik-pabrik minyak kelapa sawit yang mengolah minyak goreng. Sekitar 80% penduduk dunia, khususnya di negara berkembang, masih berpeluang meningkatkan konsumsi per kapita untuk minyak dan lemak, terutama untuk minyak yang harganya murah. Saat ini, Indonesia memasok 31% kebutuhan minyak kelapa sawit CPO dunia. Dengan posisi ini, seharusnya bisa ditingkatkan atau paling tidak bertahan dan tidak mudah ditergoyahkan oleh negara pesaing yang kemungkinan akan lebih giat mengatur produksinya. Hal yang menarik adalah pangsa konsumsi minyak kelapa cenderung meningkat. Hal ini secara ekonomi lebih baik karena ada kecenderungan diversifikasi dalam konsumsi minyak goreng sawit. Konsumsi minyak goreng yang terlalu bertumpu pada satu jenis minyak goreng seperti minyak goreng sawit mengandung resiko secara ekonomi, khususnya dari segi stabilitas harga. Produsen biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar kepada konsumen, antara pembeli besar dengan sistem jual beli khusus.
Oleh karena itu, produsen tidak mempunyai kontrol harga di tingkat konsumen akhir. Kontrol harga dilakukan produsen minyak goreng curah hanya pada harga jual langsung pada saat minyak goreng akan dijual dan dikeluarkan dari gudang produsen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari mengenai cakupan distribusi olahan minyak kelapa sawit di Indonesia. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada PPT yang telah kami tampilkan, di sini kami menampilkan cakupan distribusi olahan minyak kelapa sawit di Indonesia. Dapat dilihat dari grafik di samping bahwa tingkat distribusi terbesar terdapat di Pulau Jawa, yakni sekitar 24%, dikarenakan aktivitas industri dan rumah tangga mayoritas berada di Pulau Jawa, sehingga tingkat konsumsi dan permintaan akan minyak goreng, margarin, dan sebagainya meningkat. Selanjutnya disusul dengan Pulau Kalimantan sebesar 21%. Selanjutnya Sumatera 90%, Sulawesi 18%, Bali, NTT, NTB 10%, dan Pulau Papua Maluku sebesar 8%. Selanjutnya proses distribusi dari pabrik pengolahan minyak CPO ke distributor. Dalam proses distribusi minyak kelapa sawit, minyak olahan yang sudah jadi telah siap dipenetrasi ke pasar dengan mendistribusikannya ke para distributor. Tentunya dalam proses perpindahan dari pabrik minyak olahan ke distributor tentunya membutuhkan media transportasi. Transportasi ada 3 jenis transportasi yang dapat digunakan untuk pendistribusian minyak olahan ini. Yang pertama melalui darat dengan truk Bilpe dengan kapasitas muatan 30 sampai 35 ton. Yang kedua truk gandeng dengan kapasitas muatan 15 sampai 25 ton. Yang ketiga truk Enkel Fuso dengan kapasitas muatan 7 sampai 15 ton. Yang keempat truk pickup dengan kapasitas muatan 1 sampai 2 ton. Yang terakhir truk pengangkat kontainer atau trailer dengan kapasitas 28 ton. Selanjutnya melalui jalur laut dengan transportasi seperti kapal feri dan kapal laut. Dan yang terakhir melalui udara, yaitu dengan menggunakan pesawat. Baiklah, itu saja dari saya. Pasar dan distribusi. 1. Pola 15 provinsi. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di 15 provinsi. Dari produsen kemudian distribusikan ke distributor, ekspor langsung, eksportir, agen, grosir, toko swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, dan ke konsumen akhir. Sementara itu, dari distributor kemudian didistribusikan ke subdistributor, agen, grosir, subagen, toko swalayan, pedagang eceran, distribusi pengolahan, serta kegiatan usaha lainnya, serta ke konsumen akhir. Sedangkan dari subdistributor kemudian distribusikan ke agen, grosir, toko swalayan, pedagang eceran, dan ke konsumen akhir. Agen minyak goreng didistribusikan ke subagen, grosir, toko swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan ke konsumen akhir. Serta grosir mendistribusikan ke subagen, toko swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya, serta ke konsumen akhir. Dari subagen kemudian didistribusikan ke grosir, pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan ke konsumen akhir. Ekspor impor Indonesia. Struktur biaya ekspor impor sampai dengan masuk gudang pelabuhan. Waktu atau lead time kegiatan pemerintah terkait. Yang pertama itu logistik ekspor dari pelabuhan ekspor di Indonesia sampai ke pelabuhan negara tujuan ekspor, atau lead time cost reliability, sama dengan kepastian barang terhantar dengan tepat, kondisi baik, waktu tepat, tujuan tepat. Adapun yang kedua yaitu logis impor dari pelabuhan negara eksportir sampai ke pelabuhan Indonesia,
atau lead time cost reliability, kepastian barang terhantar dengan tepat, kondisi baik, waktu tepat, tujuan tepat. Nah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang supply chain manajemen minyak goreng. Saya harap teman-teman dapat menyimpulkan apa yang telah kelompok kami sampaikan pada presentasi supply chain manajemen minyak goreng. Jika teman-teman kurang mengerti, teman-teman dapat bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya, kelompok kami akan menyampaikan tentang supply chain manajemen laptop Asus yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, Agus Saifullah. Baik, yang pertama adalah struktur manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan Asus. Sebagai pemimpin global dalam industri teknologi komunikasi informasi, Asus telah bekerja sama dengan lebih dari 700 pemasok, termasuk pabrik perakitan produk dan pemasok komponen, yang sebagian besar berlokasi di Cina. Asus menentukan pemasok penting berdasarkan jumlah pembeli batas pasokan dan teknologi utama. Pemasok penting adalah mitra penting bagi Asus dalam memberikan jaminan kelancaran peluncuran terkait produksi massal produk. Asus berkomitmen sumber daya kami untuk membantu pemasok dalam manajemen kelancaran untuk menjamin produksi yang berkelanjut. Yang kedua itu kerangka manajemen rantai pasokan. Menurut laporan analisis pengadaan industri elektronik, lebih dari 60% pengeluaran perusahaan ada di tangan pasokan. Manajemen pengadaan adalah aspek yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan merupakan mekanisme penting untuk mendorong rantai pasokan ke depan untuk mencapai tujuan kelanjutan. Praktik manajemen risiko rantai pasokan yang terlibat oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional (AS) mengidentifikasi berkelanjutan sebagai aspek penting dari manajemen risiko. Proses manajemen rantai pasokan. Manajemen terdiri dari 3 tahap: persetujuan pemasok baru, manajemen risiko berkelanjutan, dan evaluasi kinerja. Pemasok yang ditargetkan mencakup perakitan produk tingkat pertama, pembuatan komponen tingkat 2, dan penambahan bahan baku tingkat 3. Persetujuan pemasok tahap 1. Hambatan masuk untuk menjadi pemasok Asus yang memenuhi syarat adalah memiliki sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001. Yang kedua yaitu manajemen risiko berkelanjutan. Mengelola pemasok dengan hubungan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan tingkat risiko. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja tahap 3. Selain kualitas, biaya teknologi, pengiriman, dan layanan, kami juga menyertakan indikator berkelanjutan seperti etika, perlindungan lingkungan, hak tenaga kerja, serta kesehatan dan keselamatan QBR sebagai dasar penting untuk mengalokasikan pemasaran dan menentukan apakah akan berkelanjutan kemitraan. 2. Prinsip perilaku pemasok. Untuk meningkatkan manajemen risiko dalam supply chain, Asus telah merumuskan Asus Supplier Code of Conduct sesuai dengan kode etik RBA dan kode tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan publik. Pada saat yang sama, Asus meminta pemasok untuk menandatangani dan berjanji untuk berbagi tanggung jawab sosial perusahaan dalam rantai pasokan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Agus Saifullah. Materi yang ketiga mengenai deklarasi kepatuhan kode etik Asus. Yang pertama, kode etik pemasok Asus. Kode etik pemasok Asus termasuk 5 bagian dari persyaratan manajemen dari kode perilaku RBA dan SA8000 untuk perlindungan karyawan perempuan dan PAS 7000 untuk persyaratan pekerja anak dan kerja paksa. Yang kedua, persyaratan hak asasi manusia Asus.
Menghormati hak asasi manusia adalah nilai inti ASUS yang tercermin dalam kebijakan kode etik perusahaan yang berlaku untuk semua operasi global, termasuk rantai pasokan. Semua karyawan ASUS dihormati dan diberlakukan dengan adil, dan ASUS meminta pemasoknya untuk mematuhi semua standar hukum, sosial, dan lingkungan yang relevan. Materi selanjutnya yang keempat mengenai kinerja manajemen rantai pasokan. Yang pertama, pengurangan jejak lingkungan. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada PPT yang telah kami tampilkan, terdapat 3 dimensi pengurangan jejak lingkungan. Yang pertama, sistem manajemen bahan berbahaya. Yang kedua, persetujuan komponen dan sistem manajemen pemasok. Dan yang terakhir, sistem kontrol proses produksi untuk memastikan produk memenuhi strategi manajemen kebijakan bahan kimia yang aman melalui audit. Identifikasi daftar pemasok ini beresiko tinggi untuk diaudit berdasarkan faktor-faktor seperti anomali pengenalan komponen, tidak ada kemampuan deteksi independen, manajemen proses manufaktur non ROHS dengan kategori pemasok seperti pemasok, mekanisme, monitor, pengemasan, dan catu daya. Hasil audit ini menunjukkan bahwa jumlah temuan terbesar pada persetujuan komponen dan sistem manajemen pemasok. Selanjutnya, perlindungan hak tenaga kerja. Di sini kami telah menampilkan diagram audit perlindungan hak tenaga kerja di mana ASUS memastikan bahwa pemasok memenuhi persyaratan strategi manajemen terkait perlindungan hak tenaga kerja, pencegahan bahaya pekerjaan, dan perlindungan lingkungan. Identifikasi daftar pemasok berisiko tinggi untuk diaudit berdasarkan faktor-faktor seperti pekerjaan tenaga kerja khusus, intensitas tenaga kerja di lini produksi, dan manajemen lingkungan, dengan kategori pemasok seperti pemasok padat karya, mekanisme, monitor, motherboard, catu daya, dan baterai. Pada tahun 2019, total 20 audit telah dilakukan. Jumlah total temuan yang diidentifikasi adalah 284, dan tingkat kelulusan rata-rata adalah 75% dan 95%. Dari temuan audit dikoreksi, dari hasil audit yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa jumlah temuan terkecil ada di bidang kesehatan dan keselamatan seperti yang telah kami tampilkan pada PPT, dan dapat teman-teman lihat sendiri bahwa hasil audit terkecil terdapat pada bidang kesehatan dan keselamatan dibanding bidang-bidang lainnya. Yang ketiga, mengenai larangan pekerjaan anak. Banyak anak kehilangan kesempatan untuk menerima pendidikan, kehilangan masa kanak-kanak, dan terpaksa memasuki tempat kerja sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia menganggap memperkerjakan pekerja anak adalah ilegal. ASUS secara tegas mengharuskan pemasok untuk tidak memperkerjakan pekerja anak dan melakukan audit di lokasi untuk memastikan bahwa pemasok telah menerapkan tindakan yang tepat untuk mencegah pekerja anak. Baiklah, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herliza. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang manajemen pekerja di bawah umur. ASUS mewajibkan pemasok untuk mengambil langkah-langkah berikut saat mempekerjakan karyawan di bawah umur untuk memastikan perkembangan fisik dan mental mereka. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, karyawan di bawah umur tidak boleh ditugaskan untuk tugas yang membutuhkan tenaga kerja intensif dan terpapar operasi suhu ekstrim dan bahan berbahaya seperti timbal, bensin, atau formalin. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan pada karyawan di bawah umur. ASUS akan memastikan kepatuhan melalui wawancara acak dengan karyawan di bawah umur dan tenaga meninjau pemeriksaan fisik tahunan mereka. Menurut Undang-Undang Cina, karyawan yang berusia minimal 16 tahun tetapi kurang dari 18 tahun adalah karyawan di bawah umur. Tindakan perlindungan khusus harus diambil untuk orang-orang ini yang masih dalam masa pubertas. Untuk materi selanjutnya, yaitu menjaga hak pekerja wanita. Karyawan wanita mungkin mengalami kehamilan dan menyusui saat mengejar karir mereka.
dan ASUS sangat memperhatikan dampak lingkungan kerja terhadap kesehatan mereka, dan karenanya secara proaktif merumuskan langkah-langkah perlindungan untuk calon ibu. Pihak ASUS menyertakan klausul yang melindungi karyawan wanita dari standar tanggung jawab sosial sukarela, yaitu Social Accountability dan International Standard, ke dalam kode perilaku pemasok ASUS dan mengharuskan pemasok ASUS untuk mengambil tindakan berikut. Yang pertama, untuk karyawan hamil dan menyusui, penilaian risiko lingkungan operasi terhadap kesehatan. Yang kedua, ubah posisi pekerjaan mereka jika ada risiko. Ketiga, tidak ada lembur dan shift malam untuk karyawan yang sedang hamil dan menyusui. Untuk materi terakhir yaitu peningkatan kemampuan rantai pasok. Untuk peningkatan yang pertama, kursus online. Untuk mendorong pemasok ASUS menerima sertifikasi ISO dan memahami kode etik RBA, ASUS menyiapkan kursus online yang tersedia di pembelajaran online dalam bahasa Cina. Kursusnya meliputi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001, IECQQC 080000, Sistem Manajemen Proses Gas Berbahaya, Pengenalan Organisasi RBA, dan persyaratan 5 dimensi dalam manajemen CSR, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, etika, dan juga sistem manajemen. Yang kedua, keterlibatan dan komunikasi. Untuk meningkatkan kesadaran pemasok tentang masalah keberlanjutan dan kemampuan mereka untuk menanggapi risiko, ASUS menyelenggarakan konferensi dan pelatihan rantai pasokan untuk masing-masing pemasok secara teratur untuk menyampaikan persyaratan manajemennya demi memperdalam kemitraan dengan rantai pasokan. Yang ketiga, proyek pengawasan. ASUS mengadakan pertemuan konseling perulangan untuk membantu pemasok mengoreksi temuan dengan mengundang auditor pihak ketiga yang memenuhi syarat RBA untuk menganalisis penyebab temuan dan berbagi kasus yang luar biasa, serta untuk meningkatkan kesadaran manajemen pemasok dan menasihati produsen untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain rapat, ASUS juga membentuk grup WeChat dengan pemasok di bawah pengawasan untuk berbagi dan bertukar informasi tepat waktu. Yang keempat, evaluasi manajemen berkelanjutan. ASUS menggunakan pengaruh branding dan pengadaan yang berkelanjutan untuk mensyaratkan rantai pasokan bekerja dengan ASUS. Untuk mencapai tujuan berkelanjutan tahun 2020, meningkatkan kinerja yang relevan dengan berkelanjutan. ASUS akan menghadiahkan atau menghukum pemasok sesuai dengan tingkatan kinerjanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saat kami menyampaikan presentasi, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.